Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu kita. Dan pada pagi hari ini kita tiba di acara mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik duduk yang manis, pegang Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk lindungan-Mu kepada kami. Hingga pada saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat datang ke hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing, melakukan ibadah minggu kami. Situasi COVID yang masih ada di negara kami ini Tuhan membuat kami harus beribadah di rumah masing-masing. Namun Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami dapat terbebas Tuhan sampai pada saat ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami, dan menjagai kami, memberikan berkat yang melimpah kepada kami seluruh anak-anak sekolah minggu GKPS Gereja Mertubuh, sehingga kami dapat dengan senantiasa datang ke hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu dapat sampai kepada anak-anak sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, yang menjadi firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 50. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 50. Adik-adik boleh buka Alkitab di rumah masing-masing dan kita akan membacanya bersama-sama. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 50. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangkan aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang-orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya,
Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, tentu mungkin sebagian dari adik-adik sudah pernah mendengarkan cerita tentang Daud dan Goliat. Ya, adik-adik, Daud dan Goliat. Ya, adik-adik sudah tahu ceritanya. Itu terjadi dulu, ya, dulu sudah lama. Ketika itu tentara Filistin berperang dengan tentara Israel. Ya, tentara Filistin yang mempunyai persenjataan yang sangat bagus, ia selalu kalah. Ya, melihat hal ini, Tuhan mengutus Nabi Samuel, untuk memilih Daud. Pada saat itu yang menjadi raja di Israel adalah Raja Saul. Pemerintahan Saul tidak begitu bagus, sehingga Tuhan mengutus Samuel untuk memilih Daud. Melihat itu, Daud pada saat itu pekerjaannya adalah sebagai gembala. Dia hanya mempunyai tongkat, umban, dan batu. Dia sanggup mengusir binatang-binatang buas yang datang mengganggu kambing-kambing, lembu, sapi yang dia gembalai. Nah, bagaimana kalau kita lihat dari Daud hanya bersenjatakan batu dan umban? Tentu yang melihatnya pasti merasa kecil hati, sepele, ya. Bagaimana dia bisa mengalahkan? Sementara lawannya, tentara Filistin, semua dipelengkapi dengan senjata-senjata yang bagus, yang hebat. Ya, Goliat, adik-adik, Goliat adalah seorang raksasa yang tingginya hampir 3 meter. Ya, dia dibungkus dengan tembaga. Ya, dengan besi tembaga. Dari kepala, kutub kepala sampai badan, rompi semua terdiri dari tembaga-tembaga yang sangat tebal. Perisainya juga, tombaknya juga, dia diperlengkapi dengan senjata yang sangat bagus, yang sangat kuat, pedangnya juga. Ketika dia melihat Daud, dia melecehkan Daud. Yang anak kecil datang melawan aku, akan kuberi kau dimakan anjing. Nah, tetapi Daud datang dan berkata, aku hanya mengandalkan Tuhan Allahku, Tuhan daripada bangsa Israel. Ya adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya? Ketika mau terjadi peperangan, tentara Filistin datang menyerang tentara daripada Israel, maka Daud maju ke depan. Dia memasukkan batu ke dalam umbannya dan dia menggerakkannya, maka kenalah dahi adik-adik, dahi daripada Goliat. Dan batu itu masuk menerobos dahinya sehingga dia terjatuh dan tertelungkup ke tanah. Dan matilah Goliat. Orang yang tadi sangat kuat, sangat besar, orang yang tadi disebut sebagai raksasa, bisa dikalahkan hanya dengan batu. Adik-adik, ketika itu Daud melihat bahwa Goliat sudah terjatuh, maka dia datang dengan mengambil pedang Goliat, lalu dia menebas kepalanya dan memberikannya kepada binatang-binatang buas sesuai dengan yang dia katakan tadi.
Adik-adik, apa yang bisa kita ambil dari cerita Daud dan Goliat ini? Daud yang hanya mengandalkan Tuhan. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Kalau adik-adik juga berpikir berperang hanya dengan batu dan umban. Umban itu kayak ketapel adik-adik ya. Bagaimana mungkin berperang seperti itu? Ya kan adik-adik? Adik-adik pun pasti, mana mungkin, bagaimana? Terus melihat tubuh Daud, dia masih muda. Kalau dibandingkan dengan Goliat, tentu kelihatan sangat kecil. Ya, kita juga tak yakin bahwa itu akan terjadi, kemenangan akan di tangan daripada Daud. Namun kenyataannya adik-adik, ketika melihat Goliat yang bersenjata lengkap, bahkan semua tubuhnya dilapisi oleh tembaga-tembaga yang sangat tebal, ya, pedangnya juga, perisainya juga, kita nggak yakin bahwa dia akan kalah. Dia akan menang, dia akan mampu menebas seluruh tentara daripada Israel. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Goliat mati, bangsa Palestina kalah dan Israel menang. Adik-adik, apa yang menjadi pesan firman pada pagi hari ini adalah bahwa kita hanya bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan mengandalkan kepandaian, kepintaran, atau apapun yang kita miliki. Namun andalkan Tuhan untuk apapun yang menjadi kehendak kita, apa yang kita cita-citakan. Sekalipun kau pintar, sekalipun kau kaya, sekalipun kau cantik, sekalipun kau ganteng, sekalipun kau dapat melakukan segalanya, tapi kalau kau tidak mengandalkan Tuhan, maka itu tidak akan berhasil. Itu akan sia-sia. Mari seperti Daud, bekerja dengan mengandalkan Tuhan. Bahwa dia hanya mengandalkan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, apapun yang dilakukan adalah perintah Tuhan, adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka dia berhasil. Dia berhasil mengalahkan tentara Palestina. Israel menang dan dia berhasil membuktikan bahwa Tuhan Allah Israel sanggup memenangkan Israel. Adik-adik yang terkasih, mari contoh seperti Daud yang hanya mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, tidak mengandalkan kepintarannya, tidak mengandalkan apa yang dia miliki, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan Allah di dalam kehidupannya. Oke adik-adik, semoga adik-adik dapat melakukan firman Tuhan yang pada pagi hari ini datang kepada kita. Mari kita tutup firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami seluruh anak-anak sekolah minggu GKP Siria Matubung untuk menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak menjadi sombong karena ada kepintaran yang dimiliki, tapi tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah, dalam setiap perbuatannya. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami datang ke hadapan-Mu memohon kiranya Tuhan yang selalu melindungi kami, menjauhkan kami dari segala penyakit-penyakit, dan Tuhan yang memberikan kami semangat di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan kami akan segala dosa kami, sehingga kami layak menerima berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang.
khususnya